Bayangin, misalnya lo terjebak sendirian di tengah entah berantah yang ada di dalam hutan Amazon. Atau misalnya lo mesti berantem one by one melawan satu beruang besar demi menyelamatkan sahabat lo. Atau misalnya lo terjebak di sebuah perahu yang lagi mengapung tanpa arah di tengah samudra tanpa ada makanan dan minuman selama 14 bulan. Pada malam Jumat kali ini, gue bakal menceritakan 3 kisah nyata mengerikan dari internet tentang orang-orang yang survive ketika berada di kondisi yang sangat ekstrim. Nah, sebelum kita masuk ke detail ceritanya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakalan upload 1 atau 2 video kisah nyata mengerikan setiap minggunya dan juga nyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita horor. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada malam Natal di tanggal 24 Desember tahun 1971, ada seorang gadis remaja berusia 17 tahun yang baru aja lulus high school bernama Julianne Kopke. Pada hari itu, Julianne bersama dengan ibunya pergi terbang berdua menggunakan pesawat Lansa dengan kode penerbangan 508. Mereka berdua terbang dari kota Lima, negara Peru, menuju ke kota kecil bernama Pucallpa yang letaknya ada di perbatasan negara Peru dan juga Brazil. Sekedar informasi ya, Pucallpa adalah sebuah kota kecil yang memiliki wilayah hutan yang terkenal sebagai salah satu hutan paling lebat di dunia, yaitu hutan Amazon. Kebetulan orang tuanya Julianne yang bernama Ibu Maria dan Bapak Hans diketahui adalah seorang ahli ekologi yang bekerja di sebuah tempat penelitian biologi yang letaknya di kota kecil Pucallpa ini. Pasangan suami istri ini tiap harinya itu keluar masuk hutan Amazon untuk meneliti flora dan faunanya. Nah, dikarenakan mereka tiap hari dekat dengan alam, otomatis ya Julianne jadi tertarik juga. Dia selalu aja kepo dengan tanaman, hewan, kondisi hutan dan juga alam secara keseluruhan. Pada saat Julianne dan Ibu Maria berangkat naik pesawat, mereka berniat untuk menghabiskan malam Natal di kampung halamannya di kota kecil Pucallpa ini. Semuanya berjalan lancar nih, pesawatnya take off, terbang, semuanya baik-baik aja. Sampai tiba-tiba aja langit di sekitaran pesawat itu tahu-tahu mendadak menjadi gelap. Suara-suara gemuruh geluduk itu juga mulai terdengar. Pas momen ini, pesawatnya itu kayak tiba-tiba aja masuk ke dalam wilayah badai petir. Tiba-tiba aja ada salah satu petir yang menyambar salah satu mesin pesawat. Begitu petir menyambar, mesin pesawatnya ini langsung meledak dong. Otomatis pesawatnya itu kayak mengalami konslet, bergetar keras, lampunya kedap-kedip, bagasinya kebuka semua. Pokoknya situasinya itu bener-bener chaos banget itu kabin pesawatnya. Pilot berusaha tuh untuk menstabilkan kondisi pesawat, tapi dikarenakan kerusakan yang cukup dadakan dan juga parah, pesawatnya ini hilang kembali dan langsung terjatuh ke tanah. Biasanya orang-orang yang ada di dalam pesawat, kalau pesawatnya mengalami kecelakaan dan terjatuh, semuanya itu bakalan meninggal dunia. Maksud dari biasanya adalah kecil kemungkinannya untuk lo selamat dari pesawat yang jatuh. Nah, kecil kemungkinan itu bukan berarti gak ada ya, karena somehow Julianne walaupun dia berada di dalam pesawat yang terjatuh, tiba-tiba aja dia membuka matanya dan masih hidup. Begitu sadar, Julianne melihat kalau sekitarannya itu ada banyak puing-puing pesawat, bagasi, koper, barang-barang, dan juga jenazah manusia. Pada momen ini, Julianne masih ngucek-ngucek matanya karena dia rada gak yakin, gak percaya gitu kalau dia masih hidup. Walaupun masih hidup, Julianne merasakan rasa sakit yang sangat amat parah karena kepalanya itu memar dan berdarah. Matanya juga rada bengkak, bonyok gitu karena terkena banyak banget benturan. Selain itu juga, tulang belikat di sebelah kanan itu kayak dirasa patah. Lengan beserta dengan betisnya itu juga ada semacam luka panjang seperti luka sayatan. Sambil mengerang kesakitan, dia berusaha tuh untuk berdiri tegak untuk melihat sekitarannya lebih jelas. Dia panggil-panggil ibunya karena dia kan naik pesawat bareng ibunya. Dan pada saat Julianne terbangun barusan,
Dia tidak melihat ibunya itu ada di sekitarannya. Sayangnya pada saat dia memanggil ibunya, gak ada tuh terdengar suara balik dari ibunya atau suara dari orang lain. Yang Julian dengar malahan adalah suara-suara dari burung, serangga, hewan, angin, dan juga dedaunan. Begitu Julian mencerna semuanya, dia akhirnya ngeh kalau pesawat yang dia tumpangin itu ternyata jatuh di tengah-tengah hutan Amazon yang entah berantah dan dia sendirian banget. Di momen ini, Julian masih kesakitan tuh ya, langsung masuk ke mode survival. Kebetulan dia emang udah akrab dengan alam sejak kecil, jadinya dia paham betul hal apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan ketika di dalam hutan. Pada saat itu, Julian berusaha tuh mengumpulkan permen-permen atau makanan sisa-sisa dari puing pesawat. Dia juga berusaha mengobati dirinya sendiri dengan menutup dan mencuci lukanya menggunakan kain yang dia basahin dengan air minum. Begitu sekiranya udah agak stabil, Julian cek-cek lagi nih puing pesawat. Siapa tahu dia menemukan korban jatuh yang masih hidup atau sesuatu lah yang bisa membantu dia untuk survive. Sekiranya tidak menemukan orang yang masih hidup dan juga hal yang berguna, Julian langsung meniatkan dirinya untuk melakukan misi selanjutnya, yaitu mencari air. Dia ingat persis kata-kata ayahnya yang seorang ahli ekologi yang pernah bilang, kalau kamu terjebak di dalam hutan, segera cari sungai terdekat dan ikutin sungai tersebut. Alasannya adalah karena besar kemungkinan bakalan ada peradaban manusia atau bahkan desa yang stay di pinggiran sungai. Apalagi di dalam hutan Amazon, udaranya itu benar-benar panas dan lembab banget yang bisa menyebabkan manusia itu menjadi cepat haus. Nah, dengan menemukan sungai, setidaknya kalau Julian haus, dia tinggal minum aja tuh air sungai. Bisa dibilang dengan menemukan dan mengikuti sungai, kemungkinan untuk bertahan hidup bakalan meningkat. Ya udah deh, dengan terpincang-pincang ya, Julian berusaha tuh berjalan mencari sungai. Dia benar-benar pasang kupingnya dengan harapan dia bisa mendengar suara gemericik sungai. Selama dia berjalan kaki juga, dia selalu aja mengumpulkan beberapa buah atau daun yang sekiranya aman untuk dimakan. Sekali lagi ya, Julian ini emang udah terlatih sejak kecil untuk berada di dalam hutan. Jadinya, setidaknya dia tahulah 1, 2, 3 hal, beberapa buah atau daun yang aman untuk dimakan. Sayangnya, selama perjalanan dia mencari sungai, tubuhnya Julian yang penuh dengan luka itu mulai dikerubungin lalat dan nyamuk hutan. Dan otomatis lukanya tuh kayak bernanah dan membusuk gitu karena namanya juga lalat dan nyamuk hutan ya. Mereka lebih ganas, brutal, dan menginfeksi. Untungnya setelah seharian berjalan, Julian berhasil tuh menemukan aliran sungai kecil. Di sungai ini, Julian langsung membasuh luka-lukanya. Dia bersihin lagi dengan harapan lukanya ini infeksinya nggak semakin parah. Dia juga minum air sungai ini karena dia kecapean tuh berjalan seharian penuh mencari sungai. Setelah recovery sederhana ini, Julian berjalan lagi di pinggir sungai dengan harapan menemukan desa peradaban atau setidaknya satu orang manusia aja. Walaupun begitu, Julian masih belum bisa bernafas lega karena walaupun sungai adalah salah satu sumber kehidupan di hutan, sungai juga adalah tempatnya para predator atau hewan buas berkumpul. Julian paham betul kalau di sungai yang ada di tengah hutan Amazon, di dalam airnya itu biasanya ada buaya dan juga ikan piranha. Lebih ngenaknya lagi adalah di sekitaran hutan yang ada di pinggir sungai itu adalah tempatnya jaguar, ular berbisa, dan serangga-serangga beracun lainnya. Belum lagi lalat dan juga nyamuk yang selalu aja ngikutin Julian, yang selalu mencari celah untuk hinggap dan menginfeksi lukanya Julian. Dan yang paling horor adalah ketika malam tiba, Julian ini benar-benar gak boleh beristirahat atau tidur secara pulas karena ada banyak nih hewan buas yang berburunya pas malam hari. Julian bisa dibilang adalah mangsa yang sangat empuk untuk hewan buas karena hewan buas itu bisa mencium bau darahnya Julian. Dia juga lagi sakit, lemas, gak bisa bergerak cepat dan gak punya senjata untuk membela dirinya. Jadinya Julian ini tetap mesti berhati-hati dalam mengatur strategi hidupnya dia selama di hutan Amazon sendirian berjalan menyusuri sungai karena dia belum benar-benar keluar dari bahaya. Dan bener banget tuh dengan menggunakan seluruh pengetahuan dia untuk survive di dalam hutan, selama 10 hari selanjutnya
dia berjalan menyusuri sungai dengan harapan menemukan peradaban. Untungnya pas hari ke-10 ini dia ngelihat ada semacam rumah kayu atau gubuk gitu yang di dekatnya ada perkakas, peralatan memancing dan juga perahu kecil. Julian samperin dong pertanda dari manusia ini dengan harapan ketemu sama orang lain. Sayangnya pas Julian masuk, di dalam atau di sekitaran pondok atau gubuk ini itu dia tidak menemukan siapa-siapa. Besar kemungkinan siapapun yang pernah tinggal di gubuk ini mungkin hari itu lagi pergi entah kemana. Julian pun memutuskan untuk beristirahat. Dia coba cek-cek lagi nih kondisi tubuhnya. Dan pas dia cek luka di lengan dan betisnya, ternyata lukanya ini udah terinfeksi dan di dalamnya itu ada banyak nanah dan juga terdapat banyak belatungnya. Ya udah deh, dengan modal nekat ya, Julian pergi ke sekitaran perahu kecil. Dia ambil tuh sebotol bensin dan dia siramin lukanya ini dengan bensin. Harapannya dia adalah semoga aja belatung, nanah dan berbagai macam infeksi di lukanya itu bakalan mati semua. Dan bener banget, begitu disiram, belatung yang ada di dalam lukanya itu menggeliat keluar semua, pada mati. Tapi rasanya itu juga sakit banget, perih banget, sampai-sampai Julian itu berteriak berkali-kali. Setelah membersihkan dirinya, Julian itu bersirahat di sekitaran gubuk dengan harapan siapapun orang yang pernah tinggal di gubuk ini, semoga aja itu balik lagi ke gubuk ini dan menyelamatkan dia. Dan bener banget, gak lama dari itu beberapa orang yang diketahui adalah pemancing dan penebang kayu balik lagi ke gubuk ini. Pada momen tersebut mereka langsung membawa Julian menggunakan perahu kecil untuk pergi ke desa terdekat. Sesampainya di desa, Julian langsung dibawa ke klinik atau rumah sakit kecil gitu untuk sementara waktu diobati dan dirawat. Pada saat dirawat, Julian kan ditanya-tanya tuh sama pihak berwajib yang ada di desa. Julian cerita kalau dia adalah korban pesawat jatuh yang terbang pada malam sebelum Natal. Pas ini Julian dikasih tahu sama pihak berwajib bahwa dari pesawat yang jatuh, semua orang yang ada di dalam pesawat ditemukan telah meninggal dunia. Diketahui ada sekitaran 14 orang korban yang meninggal akibat pesawat jatuh, termasuk juga ibunya Julian. Bisa dibilang Julian adalah satu-satunya orang yang selamat dari pesawat jatuh ini. Pada sore hari tanggal 11 Mei tahun 2015, ada seorang wanita berusia 55 tahun bernama Natalia Pasternak sedang mengumpulkan getah dari pohon birch di salah satu hutan yang ada di daerah Tinda, Amur Oblast, negara Rusia. Waktu itu Natalia ditemenin sama sahabatnya yang bernama Valia dan juga anjingnya yang kita sebut saja sebagai Fulano. Waktu itu pas Natalia dan Valia lagi sibuk ngumpulin getah, mereka nggak sadar kalau Fulano, sang anjing, ternyata sudah berjalan menjauhi mereka berdua. Natalia samperin dong anjingnya ini. Dia pengen anjingnya itu kayak jalan-jalan sekitaran aja, jangan jauh-jauh. Pas lagi mendekati anjingnya, Natalia notice kalau anjingnya itu kayak menggonggong ke arah satu semak yang ada di sekitarannya. Natalia panggil terus tuh anjingnya kayak, Fulano, Fulano, ayo kesini. Kamu ngapain sendirian ke sana? Fulano nih notice kalau dia lagi dipanggil sama Natalia nih. Jadinya Fulano kayak menggonggong ke semak-semak, tapi sesekali juga dia kayak menggonggong ke arah Natalia. Kayak seakan-akan ngasih tahu bahwa di dalam semak-semak ini ada sesuatu yang mungkin menarik nih. Natalia kepo dong, dia pun berjalan lagi ke arah Fulano semakin mendekati. Pas jarak di antara Natalia dan Fulano udah sekitaran tinggal 3 meter aja, tiba-tiba dari semak-semak yang dari tadi digonggongin sama Fulano, muncul seekor beruang coklat besar yang badannya tuh gede banget. Begitu beruang coklat ini muncul, dia langsung melompat ke arah Fulano dan menggamparnya. Natalia yang di hadapannya sekarang ada beruang coklat yang gede banget, yang baru aja menggeprak Fulano, itu kayak bingung, kaget, shock. Dia secara refleks langsung balik badan dan berusaha untuk lari secepat mungkin menjauhi beruang coklat ini. Sambil berusaha untuk kabur, Natalia kayak berteriak memanggil Valia, pengen ngasih tahu untuk segera kabur karena ternyata ada beruang besar tuh yang ingin mengejarnya. Sayangnya Valia nggak bener-bener bisa mendengar suara teriakan dari Natalia karena diketahui Valia itu memiliki masalah pendengaran. Jadi salah satu kupingnya Valia itu rada-rada budek.
faktor usia lah. Begitu Natalia sampai di tempatnya Valia, dengan nafas yang seadanya ya, dia menjelaskan kalau di momen ini ada beruang yang lagi berantem sama Fulano dan kita mesti segera kabur dari tempat ini. Valia dikarenakan memiliki masalah pendengaran ya, dia masih kayak belum ngeh atau nangkep kenapa Natalia itu lari dan juga ngos-ngosan. Nah, pas Natalia nunjuk ke satu tempat yang ada beruangnya, Valia matanya melotot dan langsung paham. Ya udah deh, Valia dan Natalia langsung berlari menjauh dari beruang besar yang lagi OTW ke sini. Sayangnya, walaupun jarak di antara mereka berdua dan beruang ini udah cukup jauh, beruang besar coklat itu ternyata larinya lebih cepat dari mereka berdua. Sekedar info ya, yang gue dapet dari Google nih, diketahui kalau beruang besar coklat itu bisa berlari dengan kecepatan sampai 56 km per jam. Secepat-cepatnya manusia, apalagi ibu-ibu yang berumur 50 tahun, pastinya bakalan kebalap dong. Dan bener banget, hanya dengan beberapa detik aja, beruang coklat besar ini langsung lari dengan cepat menyusul Natalia dan juga Valia. Pada momen yang berlangsung dengan cepat ini, sang beruang langsung menggeplak kakinya Natalia, ngebuat dia terjatuh dan menimpa tubuhnya. Begitu tertimpa, Natalia langsung menjerit kesakitan. Apalagi beruangnya itu nggak sekedar menimpa aja, tapi juga kayak menggeplak, memukul. Wah, bener-bener dihajar secara bertubi-tubi. Natalia berusaha menangkis dong, tapi apalah daya, lawannya dia adalah beruang coklat besar yang walaupun ditangkis, sakit juga tuh tangan dan badannya. Nah, pada saat berusaha membela dirinya, Natalia sempat melihat ada semacam mesin bor kecil gitu terletak di sekitaran tubuhnya. Natalia langsung ambil mesin bor ini dan langsung dia tusukin bornya ke mata beruang. Beruangnya itu emang kesakitan, tapi bukannya menyerah ya, dia malah semakin brutal lagi, memukul, menggeplak, dan juga mencakar-cakar tubuhnya Natalia yang masih tertiban. Di momen yang hampir bersamaan, Valia yang tadinya mau kabur, sekarang dia terdiam ngelihat Natalia yang masih tergeletak, ditimpa dan dihajar sama sang beruang. Dengan modal nekat, Valia langsung berlari menuju ke punggung beruang dan langsung memukul-mukul sekuat tenaga beruang ini. Valia tahu kalau dia nggak bakalan menang nih ngelawan beruang, tapi mau gimana lagi? Temannya dia itu lagi dihajar sama beruang nih. Masa dia mau kabur sendirian meninggalkan Natalia? Dan sesuai dugaan loh, pukulannya ini bukannya ngebuat beruang menyerah ya, tapi malah membuat beruangnya semakin makin marah. Beruangnya ini yang tadinya lagi menimpa tubuhnya Natalia, sekarang dia bangun dan menoleh ke arah Valia. Valia yang lihat langsung di depannya ada beruang yang berdiri besar, nyalinya itu jadi ciut dong. Dia yang tadinya mukulin beruang, sekarang cuman bisa berdiri pasrah aja. Di detik itu juga, Valia langsung balik badan dan berusaha untuk kabur lagi. Beruangnya ini langsung meraung kencang banget dan mau tuh mengejar Valia. Baru aja beberapa langkah beruang mau berlari kencang, Natalia yang tiduran yang masih terkapar di tanah ya, itu langsung berteriak sekencang mungkin. Dia berteriak sekencang mungkin dengan harapan menarik perhatiannya sang beruang supaya tidak mengejar Valia. Kayak, makan aja gua, jangan temen gua. Dan bener banget, pas beruang mendengar suara teriakan ini, dia langsung nengok ke arah Natalia. Dia nggak jadi nih ngejar Valia. Beruang ini langsung balik lagi ke Natalia, menggigit lehernya dan membawa masuk ke dalam hutan. Di momen itu, Valia yang lihat semua kejadian ini, itu satu sisi bersyukur bahwa beruangnya tuh nggak mengejar dia, tapi satu sisi juga dia kayak sedih, kayak anjir, temen gua dibawa kabur sama beruang ini nih. Ya udah deh, dikarenakan gak banyak hal yang bisa dilakukan, percuma juga ya kalau Valia yang ngelawan beruang ini. Dia memutuskan untuk kabur dan pergi menuju ke kantor penjaga hutan. Di sana dia menceritakan kembali kejadian dia ke pihak berwajib dengan harapan bisa menyelamatkan Natalia. Sekitaran 1,5 jam kemudian, polisi, petugas hutan, ranger, dan juga Valia semuanya pergi bareng nih ya berusaha mencari Natalia. Walaupun begitu, semua pihak berwajib udah membriefing duluan ke Valia bahwa kecil kemungkinannya Natalia ditemukan dalam keadaan masih hidup.
Secara dia diserang habis-habisan sama beruang coklat besar. Singkat cerita, setelah melakukan penyisiran hutan, mereka semua menemukan tuh beruang besarnya itu lagi duduk santai di pinggir sungai. Dengan sigap ya, polisi, petugas hutan dan juga ranger itu mengangkat senjatanya dan menembak mati beruang besar ini. Setelah beruang besar ini mati, semua orang langsung mencari di sekitaran lokasi sungai karena siapa tahu ada jenazahnya Natalia disembunyikan oleh sang beruang. Pas lagi mencari, Fulano, sang anjing ini tiba-tiba aja muncul dari semak-semak. Begitu muncul, Fulano kayak menggonggong sambil juga memberikan gestur kayak, ayo sini, ikutin gue. Semua orang di sana paham dan yaudah deh mereka jalan masuk lagi ke dalam hutan sambil ngikutin Fulano. Gak lama kemudian, Fulano ini kayak diam dan menggonggong lagi tuh ke arah tumpukan semak-semak, batu dan juga tanah. Fulano kayak memberikan gestur atau petanda bahwa ada sesuatu tuh di dalam sini nih. Dan bener banget, begitu semua orang menggali tumpukan semak-semak, batu dan juga tanah ini, mereka menemukan Natalia. Dan ajaibnya, walaupun Natalia tadi udah diserang, dihajar bertubi-tubi sama beruang, pas momen dia ditemukan, dia masih hidup. Kondisinya emang udah kritis, penuh darah, penuh luka dan juga memar di seluruh tubuhnya, tapi dia masih bernafas, dia masih hidup. Sekedar informasi ya, jadi beruang itu biasanya menyerang mangsanya memang dengan brutal banget, tapi dia jaga juga supaya mangsanya ini jangan sampai mati. Bisa dibilang beruang menyerang mangsanya itu sampai lumpuh, sampai tidak berdaya lagi, tapi gak sampai mati lah, gak sampai meninggal. Beruang melakukan ini karena dia lebih suka memakan mangsanya ketika mangsanya masih hidup, ketika masih fresh gitu. Jadinya pada saat beruang membawa Natalia masuk dalam hutan, dia bawa tuh Natalia ke sarangnya, lalu dia masukin dan simpan di dalam lubang. Ibarat kata, Natalia tuh kayak disimpan di dalam kulkasnya beruang. Nantinya kalau beruangnya mulai lapar, dia bakalan buka lagi tuh kulkasnya dan baru deh memakan Natalia hidup-hidup. Untungnya pihak polisi dan ranger itu cepat tanggap dan langsung datang duluan, membunuh sang beruang dan juga menyelamatkan Natalia. Jadinya Natalia bisa diselamatkan sebelum dia dimakan hidup-hidup oleh beruang. Begitu diselamatkan, Natalia langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat secara intens. Diketahui ya, kaki dan tangannya Natalia itu hancur banget dan mesti dirawat selama berminggu-minggu. Walaupun begitu, setelah melewati banyak perawatan dan pengobatan, kondisinya Natalia itu menjadi pulih kembali, walau dia mesti stay di kursi roda untuk selamanya. Pada tanggal 12 November tahun 2012, ada seorang nelayan yang sudah berpengalaman bernama Jose Salvador Alvarenga, berusia 36 tahun, sedang bersiap-siap untuk berangkat memancing ikan di sekitaran Samudra Pasifik. Waktu itu dia mau berangkat nih dari sebuah desa nelayan bernama Costa Azul yang letaknya ada di Chiapas, negara Meksiko. Pada saat persiapan, dia ngebawa perbekalan berupa makanan dan minuman yang sekiranya cukup untuk 30 jam. Sekedar info ya, 30 jam memancing ikan di laut itu terbilang cepat. Hitungannya kayak 1 hari kerja lah. Apalagi spot dan juga target memancingnya Jose adalah ikan hiu, marlin, dan ikan layar. Ikan yang terkenal sangat menguntungkan. Yang saking untungnya kalau Jose berhasil mendapatkan banyak ikan ini, dia bisa dapat uang yang banyak dan libur kerja selama seminggu. Bisa dibilang dikarenakan Jose udah ahli dalam memancing sebagai nelayan, dia tahu persis spot ikan dan juga prosesnya sampai-sampai dengan 1 hari kerja dia bisa dapat uang dan libur seminggu. Sayangnya pada saat mau berangkat tiba-tiba aja Fulan, teman nelayannya Jose, menelpon dan bilang kalau dia mendadak gak bisa ikut. Jose jadinya bingung dong karena dia gak mungkin berlayar memancing ikan di tengah laut sendirian banget sebatang kara. Dia harus membawa temen setidaknya untuk bantuin atau sekedar nemenin aja. Nah, karena Jose butuh awak kapal, dia akhirnya memutuskan untuk membawa salah satu tetangganya yang bernama Ezekiel Cordoba yang baru aja berusia 23 tahun. Ezekiel ini jelas-jelas gak punya banyak pengalaman melaut, namanya juga masih muda. Tapi dikarenakan Ezekiel punya keinginan untuk belajar, dia menerima tuh tawaran untuk pergi berlaut bersama Jose. Di sisi lain, Jose pun juga punya pemikiran kayak, ini mah cuma 30
jam doang mancing, cuma sebentar ini mah. Kalaupun Ezekiel tidak banyak membantu, setidaknya dia bisalah nemenin gua ngobrol. Ya udah deh, setelah semuanya siap, mereka pamitan dan mulai berlayar ke tengah Samudra Pasifik. Pada hari itu, mereka berlayar sejauh 120 km dari lepas pantai ke Samudra Pasifik sambil juga menjaring dan memancing ikan yang emang beneran melimpah banget. Rezekinya mereka pada hari itu emang lagi bagus nih, karena baru mulai memancing aja mereka udah mendapatkan sekitaran 500 kg ikan. Tapi pas lagi asik-asik memancing sekitaran jam 1 malam, tiba-tiba aja spot lautan di mana mereka berada tahu-tahu diterpa sama hujan badai petir yang gede banget. Jose dan Ezekiel itu langsung siaga karena badainya ini beneran bakalan menabrak kapal yang mereka tumpangin. Dan pas badai ini tiba, beneran dong kapalnya mereka terombang ambing, air hujan yang mulai masuk ke dalam dek kapal, ikan yang mereka pada tumpah dan kabur, terus juga perbekalan mereka pada hanyut terbawa air laut. Jose dan Ezekiel berusaha tuh ya untuk kabur dari spot ini, cuman semaksimal apapun usahanya, kapalnya mereka itu kayak terus-terusan terombang ambing, kayak gak jalan gitu, kayak saking besar ombaknya, itu kapalnya jadi diem aja. Jadinya mau gak mau Jose dan Ezekiel itu bertahan hidup di satu perahu kecil yang lagi dilanda badai, berusaha sebisa mungkin bertahan hidup sampai badainya berlalu. Beberapa jam kemudian, setelah badai petir ini beneran berlalu, Jose dan Ezekiel mulai agak bernafas lega. Waktu itu Jose langsung mengarahkan kapalnya untuk berlabuh di pulau terdekat untuk mendarat dulu nih. Capek mau recovery sehabis diterjang badai. Betulan Jose ngeliat ada sebuah pulau kecil yang jaraknya sekitaran 3 km lah dari perahunya. Yaudah deh, Jose langsung nyalain mesin kapalnya dan mau gas tuh ke arah pulau kecil tersebut. Sayangnya pas mau digas, mesin kapalnya ini ternyata mati dong. Jose berusaha tuh untuk membetulkan mesin kapalnya, tapi mesin kapal ini itu beneran udah rusak banget akibat hujan badai petir kemarin. Karena hal ini, Jose menggunakan radio di kapalnya, berusaha tuh meminta bantuan ke siapapun yang mendengar. Dia pengen ngasih tahu kalau dia dan Ezekiel sekarang lagi terjebak di tengah laut dan tidak bisa bergerak. Nah, kesialan Jose nggak cuma sampai di situ aja. Pas Jose mau cek pakai GPS-nya, ternyata GPS-nya juga rusak. Pas dia mau cek kompas, peta, atau pistol flare, tas yang berisi peralatan semua itu ternyata menghilang akibat hanyut diambil air laut. Gak cuma itu doang ya, makanan dan minuman perbekalan mereka juga ikutan hilang. So bisa dibilang hari dimana yang mereka kira bakalan mendapatkan rezeki nomplok, gara-gara hujan badai petir kemarin semuanya menjadi hilang. Dan mereka benar-benar terapung tanpa arah di tengah kapal yang sudah setengah rusak yang ada di tengah laut. Dikarenakan ini adalah kondisi darurat ya, Jose berinisiatif untuk langsung masuk ke mode survival. Waktu itu Jose sebisa mungkin memperbaiki kapalnya supaya tetap terapung dengan cara mengikat pelampung di pinggiran kapal. Lalu untuk menghindari hipotermia akibat cuaca yang dingin atau heat stroke akibat panasnya matahari, cooler atau box freezer tempat di mana mereka tadinya menyimpan ikan itu mereka gunakan sebagai perlindungan. Coolernya itu nggak besar ya, ukuran kayak box ice cream gitulah. Nantinya Jose dan Ezekiel bakalan ganti-gantian keluar masuk ke cooler ini. Kayak kalau Ezekiel kedinginan atau kepanasan, dia masuk ke cooler untuk menstabilkan dirinya. Kalau sekiranya udah stabil, gantian nih Jose yang masuk dan Ezekiel yang ada di luar. Mereka melakukan ini karena coolernya itu cuman cukup satu orang berbadan dewasa aja. Jadinya mau nggak mau ya mereka mesti gantian. Selain berteduh, faktor lain yang mesti dipertimbangkan adalah makanan dan minuman mereka. Waktu itu dikarenakan hari masih rintik-rintik hujan, mereka menampung air hujannya ini dengan berbagai wadah. Tujuannya adalah supaya air yang dikumpulkan ini bisa dijadikan sebagai persediaan minum. Sekedar info ya, jangan coba-coba meminum air laut ketika lo berada di tengah laut. Selain mengandung banyak bakteri dan juga mikroorganisme yang berbahaya bagi tubuh manusia, air laut itu tidak menghilangkan dahaga. Yang ada, meminum air laut malah menjadi membuat lo semakin haus karena kandungan garamnya terlalu tinggi. Selain itu juga, dikarenakan
kandungan garam tinggi, meminum air laut itu bisa merusak ginjal lo. Jadinya bisa dibilang air laut itu sebenarnya berbahaya untuk diminum. Nah, untuk makanan, waktu itu Jose bakalan menangkap segala hal yang bisa dia tangkap dari laut. Waktu itu dia nangkep ikan yang kebetulan lagi berenang di permukaan, nangkep penyu, ubur-ubur, bahkan juga sesekali nangkepin burung yang lagi hinggap di perahu. Yaudah deh, selama beberapa hari itu ya, mereka bertahan hidup di tengah laut di atas perahu yang tanpa arah. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan berganti bulan, Jose dan Ezekiel ajaibnya survive dan sustain nih di tengah laut di atas perahu yang tanpa arah. Secara fisik, mereka emang kurus dan ceking karena kekurangan gizi. Tapi mereka hidup loh. Jose yang emang nelayan profesional, dia nggak banyak ngeluh karena mau ngeluh gimana juga. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup di momen itu adalah ya seperti ini. Di lain orang, Ezekiel ini mulai kena mental nih. Di bulan keempat, stres dan frustasinya Ezekiel itu mulai pecah karena selama 120 hari terakhir, dia minum air hujan dan makan daging mentah yang Jose tangkap di sekitaran lautan. Pas hari itu, Ezekiel yang udah lemes karena kena mental memutuskan untuk tidak makan dan minum. Jose berusaha tuh untuk menyemangati Ezekiel untuk survive, bertahan hidup. Kita masih ada harapan kok untuk diselamatkan. Tapi Ezekiel udah pasrah, udah gak mau. Dan bener banget, pas malam selanjutnya, Ezekiel tiba-tiba aja badannya tuh kejang-kejang dan meninggal dunia. Ezekiel waktu itu meninggal akibat stres yang dia alamin begitu parah sampai-sampai otaknya itu gak kuat lagi dan ujung-ujungnya meninggal dunia. Pada saat Ezekiel meninggal, Jose menjadi sedih tuh karena selain Ezekiel adalah anak tetangganya, selama 4 bulan terakhir dia kan deket tuh ya, jadi teman seperjuangan bareng. Sekarang Ezekiel sudah meninggal, otomatis Jose menjadi sendirian. Nah, di dalam kesendirian ini Jose juga jadi ikutan stres. Waktu itu dia tidak langsung menguburkan jenazahnya Ezekiel ke laut, tapi dia simpan di dalam kapalnya selama 6 hari. Selama 6 hari ini, Jose kayak menganggap Ezekiel itu masih hidup. Kayak dia ajak ngobrol dan dia rawat seakan-akan Ezekiel itu normal-normal aja. Pernah sesekali ya ada pikiran jahat gitu yang masuk ke dalam pikirannya Jose yang bilang, apa gua makan aja ya jenazahnya Ezekiel? Jose langsung geleng-geleng kepala tuh menghapus pikiran jahatnya karena Jose kan dia rada bonding gitulah, kayak udah sayang gitulah kepada Ezekiel. Dia nggak mau makan daging dari temennya sendiri. Nah, dikarenakan Jose takut pikiran jahatnya ini mulai merasuki dirinya, takutnya juga dia kehilangan akal sehat. Waktu itu dia mengadakan upacara penguburan singkat dan seadanya untuk Ezekiel. Setelah upacara selesai ini, Jose perlahan-lahan mengubur atau membuang jenazahnya Ezekiel ke laut. Jose kayak mulai itu ya mengikhlaskan meninggalkan Ezekiel dan ya udah deh, untuk beberapa waktu selanjutnya dia sendirian bertahan di tengah laut. Sampai pada tanggal 30 Januari tahun 2014 atau sekitaran 14 bulan setelah Jose dan mendiang Ezekiel itu pergi berlayar, pas lagi bengong di atas perahu yang terapung, Jose ngelihat ada batok kelapa mengapung di samping perahunya. Pas melihat batok kelapanya ini, Jose berkali-kali menguncek matanya karena takutnya dia ngelihat fata morgana, halu atau udah kehilangan akal sehatnya. Pas dia ambil batok kelapanya ini, dia pegang-pegang, dia langsung tersenyum karena selain batok kelapa ini adalah real beneran nyata, ini tandanya di sekitaran atau di dekat perahunya terdapat pulau atau daratan. Dan bener banget pas dia cek, dia ngelihat di ujung pandangannya itu ada sebuah pulau kecil. Ya udah deh, walaupun jaraknya cukup lumayan jauh, Jose gak mau kehilangan kesempatan ini. Waktu itu dia langsung menggunakan pelampungnya, meninggalkan perahunya yang selama 14 bulan terakhir menemanin dia dan OTW berenang menuju pulau yang ada di ujung pandangannya. Dia terus berenang nih ya, ngikutin arus laut yang hokinya itu juga lagi mengarah ke pulau ini. Dan setelah 10 jam berenang, Jose itu akhirnya tiba di sebuah pantai di pulau kecil yang dia sama sekali tidak ketahuin. Begitu sampai di sana, dia langsung berjalan mengarungi pantai ini mencari tanda-tanda kehidupan. Dan bener banget,
Jose ngelihat ada sebuah rumah milik warga lokal yang ada di pinggiran pantai. Dia langsung masuk ke rumah ini. Dia bilang ke pemilik rumah kalau dia telah terapung lama di laut dan membutuhkan bantuan. Dengan sigap, warga langsung menolong Jose sambil juga melaporkannya ke pihak berwajib. Ternyata selama 14 bulan terakhir, perahunya Jose ini mengapung atau berlayar secara sendirinya dari negara Meksiko menuju ke Kepulauan Marshall. Nah, jarak antara negara Meksiko menuju ke Kepulauan Marshall itu jauh banget men, sekitaran 10.800 km. Dokter yang memeriksa Jose berkata pada saat Jose dibawa ke rumah sakit, dia mengalami pembekakan pada pergelangan kakinya dan juga kesulitan berjalan akibat terlalu lama terombang-ambing di permukaan laut. Selain itu juga, Jose juga menderita anemia, insomnia, dan juga fobia terhadap laut. Selama 11 hari ya, Jose dirawat sampai kondisinya betul-betul pulih kembali dan dipulangkan tuh ke rumahnya yang ada di Meksiko. Nah, pada tahun 2015, Jose memberikan serangkaian wawancara tentang cobaan hidupnya dia ketika terdampar di tengah laut. Pas ini banyak orang yang curiga atau tidak percaya dengan ceritanya Jose karena kalau dilihat dari fotonya ya, ketika Jose diselamatkan, dia kelihatannya kayak masih segar bugar. Banyak yang menduga kalau ceritanya Jose itu bohong lah, Jose memakan jenazahnya Ezekiel lah, dan sebagainya lah. Namun semua tuduhan tadi itu ditepis karena setelah diteliti kembali, Jose kan selama di tengah laut, dia mengonsumsi banyak daging penyu dan juga daging burung laut. Dan ternyata daging penyu dan juga daging burung laut itu mengandung banyak vitamin C. Otomatis tubuhnya Jose jadinya masih kelihatan agak seger lah. Dia juga menepis tuduhan kalau dia memakan jenazahnya Ezekiel karena selama mereka terapung, mereka kayak bonding. Jose nggak tega lah memakan jenazah dari orang yang selama ini udah nemenin dia. Kisah hidupnya Jose sekarang diabadikan di dalam buku yang dia tulis sendiri.